Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Andri pada pagi ini dalam pelajaran biologi. Tak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M. Cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti PJJ. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, bukan? Oke. Nah, hukum Mendel 1 dan Mendel 2 akan menjadi dasar kita untuk mempelajari penyimpangan semu hukum Mendel. Mari kita mulai. Penyimpangan semu hukum Mendel. Walaupun prinsip-prinsip yang ditemukan oleh Mendel dapat diterima secara umum, namun peneliti-peneliti berikutnya sering menemukan perbandingan fenotip yang aneh, seakan-akan tidak mengikuti hukum Mendel. Ternyata penyimpangan ini hanya pola dasarnya saja, tetapi sebenarnya sama dengan hukum Mendel. Penyimpangan terjadi karena ada beberapa gen yang saling mempengaruhi dalam menunjukkan fenotipnya. Perbandingan fenotip dapat berubah, tetapi prinsip dasar dari cara kerja pewarisannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Mendel. Para peneliti genetika setelah Mendel menemukan beberapa keganjilan. Misalnya saja, pada generasi F2 persilangan dihibrid tidak ditemukan perbandingan 9:3:3:1, melainkan 12:3:1 atau 9:3:4. Tetapi jika diperhatikan, angka-angka tersebut merupakan penggabungan dari beberapa angka dari hasil persilangan Mendel. Perbandingan 12:3:1 merupakan gabungan dari 9+3/3 plus 1/1. Perbandingan 9:3/4 merupakan gabungan dari 9:3/3 tambah 1. Penyimpangan di sini hanya penyimpangan yang masih sesuai dengan hukum Mendel, sehingga disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama, interaksi gen atau atavisme. Peristiwa dua gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalang-halangi dalam memperlihatkan fenotip. Pertama kali ditemukan oleh William Bateson dan R.C. Punnett pada persilangan bentuk jengger pada ayam. Ada 4 macam jengger pada ayam, yaitu jengger mawar atau rose, jengger ercis atau pea, jengger walnut, dan jengger tunggal atau bilah. Pada saat disilangkan, ayam yang berjengger mawar dengan ayam berjengger ercis didapatkan F1 yang semuanya bertipe jengger walnut. Varietas ini sebetulnya belum dikenal. Pada keturunan F2 diperoleh 4 macam fenotip, yaitu ayam berpial walnut, berpial mawar, berpial ercis, dan berpial tunggal dengan perbandingan 9:3:1. Perbandingan ini sama dengan perbandingan F2 pada persilangan dihibrid. Jadi, pada peristiwa interaksi gen terjadi penyimpangan bukan pada perbandingan fenotipnya, melainkan pada munculnya sifat baru pada F1 dan F2. Ayam berpial rose yang bergenotip R besar P kecil disilangkan dengan ayam berpial ercis dengan genotip R kecil P besar. Gamet yang terbentuk adalah R besar P kecil dan R kecil P besar. F1 yang didapatkan semuanya walnut dengan genotip R besar R kecil P besar P kecil. Apabila keturunan F1 disilangkan, ayam berpial walnut dengan genotip R besar R kecil P besar P kecil disilangkan dengan R besar R kecil P besar P kecil, maka gamet yang terbentuk adalah 4 macam, yaitu R besar P besar,
P besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Perhatikanlah sebagian persilangan berikut ini. R besar P besar dan R besar P besar akan diperoleh ayam berpial walnut, 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 rose, walnut, rose, walnut, walnut, ercis, ercis, walnut, rose, ercis, dan bila. Sehingga didapatkan perbandingan fenotip walnut sebanyak 9, rose sebanyak 3, ercis sebanyak 3, dan tunggal atau bilah sebanyak 1. Penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua, kriptomeri. Kriptomeri berasal dari kata kriptomer yang berarti tersembunyi. Kriptomeri adalah peristiwa adanya faktor dominan yang tersembunyi sehingga tidak nampak dan akan tampak jika bertemu dengan faktor dominan yang lain. Correns tahun 1912 adalah orang yang pertama menyelidiki kriptomeri pada tanaman bunga Linaria marocana, di mana warna bunga ditentukan oleh dua karakter, yaitu pigmen dan sifat cairan selnya. Pigmen antosianin bersifat dominan terhadap yang tidak berpigmen, dan cairan sel yang bersifat basah bersifat dominan terhadap cairan sel yang bersifat asam. Gen A besar menentukan adanya antosianin, sedangkan gen A kecil menentukan tidak adanya antosianin. Gen B besar menyebabkan cairan sel bersifat basah, sedangkan gen B kecil menyebabkan cairan sel bersifat asam. Antosianin dalam keadaan asam akan menyebabkan warna merah, sedangkan antosianin dalam keadaan basah akan menghasilkan warna ungu. Jika disilangkan tanaman Linaria marocana berbunga merah dengan berwarna putih, ternyata dihasilkan keturunan F1 yang seluruhnya berwarna ungu. Sepintas terlihat seperti peristiwa intermediate. Selanjutnya disilangkan F1 yang berwarna ungu dengan F1 yang berwarna ungu dan dihasilkan, dan dari persilangan ini diperoleh keturunan F2 dengan perbandingan fenotip ungu banding merah banding putih sama dengan 9 banding 3 banding 4. Hasil perbandingan tersebut berbeda dengan persilangan dihibrid dalam percobaan Mendel, yaitu 9, 3, 3, 1. Tetapi jika diperhatikan, sebenarnya perbandingan 9, 3, 4 ini adalah penggabungan dari 9, 3, dan 3 plus 1. Persilangan antara bunga Linaria marocana berwarna merah dengan genotip A besar B kecil dengan bunga Linaria marocana berwarna putih dengan genotip A kecil B besar. Gamet yang terbentuk adalah A besar A kecil B besar. F1 yang terbentuk seluruhnya adalah berwarna ungu dengan genotip A besar A kecil B besar B kecil. Jika bunga yang berwarna ungu dari F1 disilangkan sesamanya, maka gamet yang terbentuk adalah A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Perhatikan persilangan di bawah ini. Maka yang dihasilkan adalah ungu, 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 merah, ungu, merah, ungu, ungu, putih,
putih, ungu, merah, putih, putih. Sehingga dihasilkan perbandingan fenotip ungu banding merah banding putih sama dengan 9 banding 3 banding 4. Penyimpangan semu hukum Mendel yang ketiga, epistasis dan hipostasis. Pada beberapa kasus perkawinan dihibrid, trihibrid, atau polihibrid, ada gen yang sifatnya menutupi atau menghalangi gen lain, dan ada pula gen yang ditutupi atau dihalangi oleh gen lain. Gen yang sifatnya menutupi atau menghalangi gen lain disebut dengan epistasis, sedangkan gen yang sifatnya ditutupi atau dihalangi oleh gen lain disebut dengan hipostasis. Epistasis dan hipostasis dapat dilihat pada persilangan warna kulit pada gandum. Ada 3 macam warna kulit pada gandum, yaitu hitam, kuning, dan putih, di mana hitam dominan terhadap putih dan kuning bersifat dominan terhadap putih. Gen H besar menentukan warna hitam, H kecil menentukan warna putih, K besar menentukan warna kuning, dan K kecil menentukan warna putih. Jika disilangkan gandum berwarna hitam dengan genotip H besar, H besar, K besar, K besar, dan gandum warna kuning dengan genotip H kecil, K besar, K besar, akan dihasilkan keturunan F1 gandum berwarna hitam, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Dari hasil keturunan F1 tersebut dapat dilihat bahwa gen hitam bersifat dominan menutupi gen kuning yang dominan, sehingga sifat fenotip yang nampak adalah hitam. Maka dapat dikatakan bahwa sifat hitam disebut dengan epistasis dan sifat kuning disebut dengan hipostasis. Selanjutnya disilangkan antara F1 gandum berwarna hitam dengan berwarna hitam, dan dari persilangan ini diperoleh keturunan F2 dengan perbandingan hitam banding kuning banding putih sama dengan 12 banding 3 banding 1. Hasil perbandingan tersebut berbeda dengan persilangan dihibrid pada percobaan Mendel, yaitu 9331, akan tetapi jika diperhatikan sebenarnya perbandingan 1231 ini diperoleh dari 9 tambah 3 dibanding 3 dibanding 1. Perhatikan diagram persilangan epistasis hipostasis berikut ini. Persilangan antara gandum berkulit biji hitam dengan genotip H besar, K kecil dengan gandum berkulit biji kuning dengan genotip H kecil, K besar. Gamet yang terbentuk adalah H besar, K kecil, K besar. F1 yang terbentuk adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil dengan fenotip gandum berkulit biji hitam. Apabila F1 disilangkan sesamanya, maka akan diperoleh gamet H besar, K besar, H besar, K kecil, K besar, H kecil, K kecil. Hasil persilangannya adalah hitam, 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 kuning, kuning, hitam, hitam, kuning, putih. Sehingga diperoleh perbandingan fenotip hitam banding kuning banding putih sebanyak 12 banding 3 banding 1. Penyimpangan semu hukum Mendel keempat, polimeri. Polimeri berasal dari kata poli yang artinya banyak dan meri yang artinya faktor. Polimeri adalah gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Peristiwa polimeri pertama kali diteliti oleh Nelson dan Ehle
Melalui percobaan persilangan antara gandum berbiji merah M1 besar, M1 besar, M2 besar, dan M2 besar dengan gandum berbiji putih M kecil 1, M kecil 1. Peristiwa polimeri pertama kali diteliti oleh Nelson dan Ehle melalui percobaan persilangan antara gandum berbiji merah bergenotif M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dengan gandum berbiji putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Dari hasil persilangan ternyata dihasilkan keturunan kedua atau F2 dengan perbandingan fenotip merah banding putih dengan perbandingan 15:1. Dari perbandingan tersebut kita dapat menduga bahwa perbandingan tersebut adalah persilangan dihibrid. Jika ditelaah, perbandingan 15:1 tersebut berasal dari perbandingan 9 ditambah 3 ditambah 3 dibanding 1. Jadi, sebenarnya tidak ada penyimpangan dari hukum Mendel. Jika dianalisis dengan papan catur, persilangan akan terlihat seperti persilangan dihibrid. Sifat merah mencapai jumlah 15 menunjukkan faktor merah bersifat dominan dan ditentukan oleh dua gen yang saling berpasangan. Sedangkan faktor putih bersifat resesif dan ditentukan oleh dua gen yang saling berpasangan. Contoh lain peristiwa polimeri yang ditemukan adalah pada warna bunga pada tanaman, warna kulit pada manusia, dan tinggi badan. Marilah kita perhatikan diagram persilangan polimeri berikut ini. Persilangan antara gandum berkulit biji merah dengan gandum berkulit biji putih. Gamet yang terbentuk M besar 1, M besar 2, dan M kecil 1, M kecil 1. F1 semua berwarna merah dengan genotif M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka akan diperoleh keturunan dengan perbandingan sebagai berikut. Merah, 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 putih, sehingga diperoleh perbandingan fenotip biji gandum berwarna merah dan biji gandum berwarna putih 15:1. Penyimpangan semu hukum Mendel kelima, gen komplementer. Gen komplementer adalah gen-gen yang berinteraksi dan saling melengkapi. Kehadiran gen-gen tersebut secara bersama akan memunculkan karakter atau fenotip tertentu. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan karakter atau fenotip tersebut tidak akan terhalang atau tidak sempurna. Gen komplementer dapat dilihat pada persilangan bunga pada tanaman. Pemunculan pigmen merupakan interaksi antara dua gen, yaitu gen C dan gen P. Jika gen C mengakibatkan munculnya bahan pigmen, C kecil tidak memiliki pigmen. Jika gen P besar menghasilkan enzim pengaktif pigmen, maka gen P kecil tidak mampu menghasilkan enzim pengaktif pigmen. Individu yang bergenotip C besar, P kecil memiliki fenotip putih karena walaupun memiliki bahan mentah berupa pigmen, tetapi tidak dapat aktif karena tidak memiliki enzim pengaktif. Dan individu bergenotip C kecil, P besar juga tidak memiliki fenotip karena walaupun memiliki enzim pengaktif, dia tidak memiliki bahan mentah berupa pigmen.
Jika disilangkan dua individu berbunga putih C besar, P kecil dengan bunga putih C kecil, P besar, maka akan dihasilkan keturunan pertama F1 seluruhnya berfenotip ungu dengan genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil. Hal ini dapat dilihat bahwa gen C dan gen P jika terdapat dalam satu individu maka akan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jika disilangkan F1 sesamanya akan memunculkan keturunan kedua yaitu F2 dengan perbandingan 9:7. Hasil perbandingan tersebut berbeda dengan persilangan dihibrid pada percobaan Mendel yaitu 9:3:1. Akan tetapi jika diperhatikan maka sebenarnya perbandingan 9:7 diperoleh dari 9:3 tambah 3 tambah 1. Perhatikan diagram persilangan gen komplementer berikut ini. Persilangan antara bunga putih dengan genotip C besar, P kecil dengan bunga berwarna putih dengan genotip C kecil, P besar. Gamet yang terbentuk adalah C besar, P kecil, P besar. F1-nya semua ungu dengan genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka akan dihasilkan keturunan ungu, putih, putih, sehingga diperoleh perbandingan bunga ungu dibanding bunga putih 9:7. Demikianlah tadi anak-anak, kita sudah membahas 5 macam penyimbangan semu hukum Mendel. Nah, Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Saya akan membahas dalam answer and question. Oke. Terima kasih atas perhatian. Selamat belajar, semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.